gambaran dari proses dan kemudian akan Mas, Hedi, HP-nya, HP gue. Beneran lah, sana tadi. Om Swastiastu. Halo semuanya. Jadi kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang hasil percobaan yang telah kami buat. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Zeni, nomor absen 46 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Ratu, nomor absen 5 sebagai presentator. Perkenalkan, saya Mahadi, nomor absen 14 sebagai pembawa percobaan yang telah kami buat. Dan perkenalkan, nama saya Putu Bunga Ayuni, nomor absen 45. Saya sebagai teknisi yang akan membantu dalam slide saya. Kira-kira percobaannya tentang apa ya? Jadi, percobaan yang kita buat berjudul Chewing Test. Selanjutnya ada pembahasan yang mencakup tentang latar belakang, tujuan dan hipotesis yang akan dijelaskan oleh Ratu sebagai presenter. Jadi, pada Chewing Test, makanan ringan atau camilan adalah istilah makanan yang bukan merupakan menu utama untuk menghilangkan rasa lapar sementara waktu. Salah satu cemilan yang banyak digemari yaitu cemilan manis. Contohnya ada jajanan ringan, permen, kue dengan varian rasa yang manis. Pada saat ini kami akan membuat percobaan tentang suatu cemilan manis yang sangat cocok untuk dimakan pada saat waktu senggang. Nama cemilannya yaitu Chewing Test. Chewing Test berasal dari kata chewing dari bahasa Inggris yang berarti kenyal, dan test adalah bahasa Inggris yang terjemahannya yaitu 10. Jadi Chewing Test merupakan nama sebutan dari cemilan yang bersifat kenyal dengan isian manis di dalamnya serta bervariasi yang diciptakan oleh kelompok 10. Di sini ada rumusan masalah. Diketahui banyak orang yang biasanya bosan dengan varian rasa dengan rasa camilan yang terpatok dengan rasa yang bersama. Biasanya varian rasa coklat, vanila, dan stroberi. Terkadang banyak juga orang yang tidak memiliki bakat memasak sehingga susah dalam membuat camilan sendiri dan berakhir membeli camilan di supermarket yang belum tentu terdapat varian rasa yang disukai. Lalu, tujuan kami dalam membuat Chewing Test adalah sebagai ilmu referensi camilan rumahan yang bisa dipraktekkan dengan berbagai varian rasa yang disukai sehingga tidak bosan dengan varian rasa yang terlalu sering dimakan, serta bisa menjadi ide untuk berbisnis yang unik untuk dicoba. Lalu ada hipotesis atau dugaan kami mengenai makanan ini teksturnya yang akan kenyal karena terbuat dari tepung tapioka, serta rasanya yang akan lumayan manis karena terdapat susu kental manis di dalamnya, serta bubuk varian rasa yang membantu rasa manisnya. Selanjutnya adalah dasar teori yang akan kembali dijelaskan oleh Ratu. Dalam percobaan Chewing Test, kami menggunakan referensi dari internet yang menjelaskan bahwa tepung tapioka yang disampaikan berguna untuk menghaluskan tepung tapioka tersebut sehingga mudah menyatu dengan bahan lainnya. Tepung tapioka juga digunakan agar menghasilkan tekstur makanan yang kenyal. Dalam Chewing Test juga terdapat potongan camilan lain yang akan menambah rasa dari Chewing Test tersebut. Susu kental manis dan air hangat digunakan untuk menyatukan tepung tapioka agar teksturnya kalis dan mudah dibentuk. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang alat dan bahan dan juga prosedur membuat Chewing Test yang akan kembali dijelaskan oleh Ratu sebagai presenter. Alat dan bahan. Jadi alat yang digunakan ada teflon, sendok, mangkuk, dan gunting. Sedangkan bahannya ada bubuk varian rasa, susu kental manis, tepung tapioka, dan air hangat. Pada prosedur pembuatan, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Kedua, masukkan tepung tapioka ke gunting dan sebanyak 8 sendok makan. Sampai tepung tapioka selama 10 sampai 15 menit. Letakkan tepung tapioka ke mangkuk yang telah
Jadi di sini ada bahan-bahannya. Oh, beng-beng. Dan di sini ada alat-alat yang digunakan. Beng-beng bisa dipakai ya. Karena bisa pakai beng-beng buat Lalu di sini kami menggunakan 8 sendok makan tepung tapioka untuk satu varian rasa. Di sini kami mencontohkannya dengan varian rasa yaitu matcha. Nah, di sini bisa kalian lihat kami menggunakan tepung tapioka. Biasanya karena kita mengambil referensi dari internet yaitu bola-bola susu, mereka menggunakannya tepung sagu, tapi kita ganti dengan tepung tapioka. Perbedaannya biasanya tepung sagu rasanya itu lebih manis, lebih berasa, tapi kalau aromanya juga tepung sagu lebih beraroma. Itu terbuat dari pohon sagu, sedangkan tepung tapioka ini dari pati singkong. Nah, di sini juga kita menambahkan bubuk varian rasanya setelah disangrai. Namun, jika kita melihat dari referensi internet, bubuk varian rasa ini ditambahkan ketika disangrai dengan tepung sagunya. Kita menambahkannya setelah disangrai. Jadi di sini kita menambahkan susu kental manisnya sedikit demi sedikit. Karena jika kita menambahkannya langsung dengan takaran belum tentu menyatu. Jadi kita menambahkannya sedikit dulu, kita aduk, baru kita tambahkan lagi. Di sini sudah dibuat berdasarkan kebersihan ya. Jadi kita juga mencuci tangan setiap langkah-langkahnya. kebersihan total. Di sini kami juga menambahkan sedikit demi sedikit air hangat. Siapa? Ini kan dapat info dari temennya di kelas 99. Lalu ini pewarnanya opsional ya. Pewarna yang kami gunakan hanya untuk memperindah. Jika kalian tidak ingin memakai pewarna, bisa dibolehkan. Iya, Bang. Apa isinya apa biji? 35 biji, 5 isian. Itu kata Warnanya juga bisa disesuaikan ya. Jika kalian ingin warnanya yang pekat, kalian bisa menambahkan mungkin sebanyak 5 tetes. Jika tidak, kita bisa menambahkan 1 atau 2 tetes. Di sini ada kepingan coklat juga yang nantinya akan dimasukkan kepada adonannya. Baru nanti dibulatkan dan jadilah ciwidey. Nah, di sini ada tepung tapioka lagi. Jadi tips dari saya, jika tidak ingin lengket, kalian bisa balurkan dulu tepung tapiokanya ke tangan. Baru kalian membentuk ciwidey-nya. Nah, tambahan lagi, jika biasanya pada internet hanya beberapa varian rasa yang tidak ditampilkan, hanya satu varian rasa dengan banyak warna, tapi di sini kami menggunakan beberapa varian rasa. Kami membuat rasa matcha, beng-beng, dan oreo, serta kami mengembangkannya. Jadi kami menaruh lagi jajanan di dalamnya agar lebih berasa. Di sini jajanan yang kami taruh adalah coklat gacha. Jadi ini maksudnya kayak Nanti disatukan dan dibulatkan kembali. dimsum gitu ya, dimsum manisan gitu kan. Dimsum kan isinya daging, ikan daging ayam. Kalau ini dimsum manisan rasanya matcha, isinya juga coklat. Dimsum mantap. Jadi ini dia hasil dari ciwidey yang kami buat. Wadahnya aja terasi ya. Korban gitu.
gopon isi coklat. Nah, ini dia hasil dari chewing testnya. Ini dalam realistisnya ya. Sama kayak aku. Nah, setelah lihat video tadi yang membuat chewing test, selanjutnya akan ada hasil dan pembahasan, simpulan dan juga daftar pustaka yang akan dijelaskan kembali oleh Ratu. Untuk menghasilkan adonan yang halus dan tekstur yang kenyal saat dimakan, perlu diketahui adonan tersebut membutuhkan tepung tapioka. Penakaran juga disesuaikan seberapa banyak varian yang akan kalian buat. Misalnya, jika kami membuat satu varian, kalian bisa menambahkan 8 sendok makan. Jika kalian ingin menambahkan lagi sebanyak 32 sendok makan, kalian bisa membuat 3 varian di dalam 32 sendok makan tepung tapioka. Lalu, penakaran juga disesuaikan kan, adonan yang akan bersifat kalis serta tidak lengket dan mudah dibentuk. Nah, itu kita buat karena kita juga menggunakan tepung tapioka di tangan, itu akan membuat adonannya tidak lengket pada tangan. Jadi itu tips jika kalian ingin membuatnya agar tidak lengket pada tangan. Lalu saat dimakan, chewing test akan terasa kenyal dan lumayan manis sesuai dengan varian rasanya, dan juga akan terasa lengket. Nah, setelah melakukan percobaan, kami menyimpulkan untuk membuat adonan yang kalis, teknik yang digunakan bukanlah menambah susu kental manis dan air hangat, namun menuangkannya sedikit demi sedikit agar semuanya tercampur lebih rata. Chewing test dapat disimpan di kulkas agar tahan lebih lama, agar teksturnya tetap kenyal dan dapat dinikmati. Kalian bisa diamkan selama 5-10 menit, baru dari kulkas, baru kalian makan chewing testnya. Serta chewing test akan cocok dinikmati pada saat waktu santai dengan rasa yang manis dan membuat suasana hati lebih baik. Lalu ini dia daftar pustaka, yaitu referensi yang kami gunakan. Ada princessfund.com, cookpad.com, m.merdeka.com, karawangpos.pikiranrakyat.com, indeus.tv, cara membuat.id. Nah, jadi itu dia hasil percobaan yang kami buat. Kami akan masuk ke sesi tanya jawab. Dari kalian semua di sini, ada yang ingin bertanya? Apa ya? Enak nggak? Sesuai gini di daerah masing-masing sih. Karena ini juga ada yang manis banget rasanya. Aku suka Tapi manis. ada yang belum begitu manis ya. Katanya di internet itu dari sangrai tepung langsung masukin ke rasanya. Kan yang kalian buat disangrai kalau di mangkok baru dimasukin ke rasa, apakah ada perbedaan? Berbeda jika kami melakukan sangrai dan varian bumbunya juga disangrai, itu bakal halus. Jadi kita membutuhkan air hangat dan susu kental manisnya lebih banyak biar dia jadi yang padat. Tapi kalau kayak gini, dia bakal ada tekstur yang halus dan juga padat. Jadi kalau misalnya ditambahkan dengan air hangat dan susu kental manisnya, dia lebih cepat. Sedikit lebih cepat. Ada yang mau nanya lagi? Kenapa kalian memilih buat adonannya itu pakai tepung? Karena tepung lain. Karena kita lebih ingin adonannya itu kenyalnya dari tepung tapioka, dan rasa tepung tapioka kan tidak begitu berasa ya. Kita ingin menonjolkan varian rasanya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Adonannya. Nah, jadi pada tepung tapiokanya kita juga menambahkan air hangat dan susu kental manis. Teksturnya nanti tuh akan lengket daripada keras.
Jadi kalau misalnya kalian taruh di kulkas dan didiamkan, itu baru dia akan lebih keras. Tapi kalau misalnya terlalu lembut juga, nanti adonannya bisa geprek. Karena ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, jadi segitu dulu presentasi kami hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan dan berpartisipasi dalam presentasi kami kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami akhiri dengan kalimat Santi. Om Santi 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 Om. Ada yang mau nyoba nggak? Ya, di mana? Awas ada. Ini juga lucu.